Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, evakuasi korban dan penanganan atau pengangkatan puing reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini kembali dilanjutkan dengan menggunakan ekskavator setelah sebelumnya menggunakan kren, saudara. Evakuasi dengan menggunakan ekskavator dilakukan sejak Jumat dini hari. Penggunaan ekskavator difokuskan untuk memecah puing-puing reruntuhan yang berukuran besar, dan selain menggunakan ekskavator, sejumlah truk dan juga ambulans tetap berjaga di lokasi kejadian untuk mengangkut puing-puing reruntuhan dan juga mengevakuasi korban, saudara. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan, 2 korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur berhasil dievakuasi. Kedua korban dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Samsuri Mertoyoso, Surabaya atau Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk diotopsi. Setelah proses identifikasi postmortem selesai, jenazah akan dipindah ke cold storage atau mesin pendingin jenazah sambil menunggu kecocokan data antemortem. Nanti setelah jenazah dari sana datang ke sini, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kalau seandainya jumlahnya banyak, kita menyiapkan freezer, dalam juga ada pendingin lah, dan kapasitasnya banyak, bisa sampai 100 kapasitas kita punya. Sudah sampai alatnya sih masih bagus, suhunya bisa di bawah 0 gitu. 2 korban ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan bangunan dan berhasil dievakuasi. Bagaimana proses identifikasi terhadap korban ambruknya pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Andi Mas Budi di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi, Andi Mas. Andi Mas, kami ingin mengetahui informasi terkini dari Anda. Apakah kedua jenazah yang sudah berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan sudah tiba pagi hari ini? Iya, betul sekali, Adisti dan juga saudara. Memang pada pukul 8:30 tadi, 2 ambulans ini tiba di posko postmortem yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. 2 ambulans ini membawa dua jenazah yang berasal dari reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. Namun ketika sampai saya melaporkan ini masih belum ada identitas dari siapa kedua korban tersebut. Petugas DVI Polda Jawa Timur memang langsung melakukan proses identifikasi postmortem kepada kedua jenazah. Lalu nantinya ketika sudah hasilnya keluar akan dicocokkan dengan data antemortem yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh pihak keluarga melalui laporan orang kehilangan kepada pihak kepolisian. Sementara itu memang Adisti, di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini sudah disiagakan 150 personil untuk melakukan proses identifikasi kepada keluarga ataupun maksud kami kepada korban yang nantinya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia saat evakuasi. Memang selain menyiapkan 150 personil, di sini juga tempat ini ditunjuk karena memang memiliki kapasitas yang cukup besar. Selain itu juga bisa menampung untuk cold storage ataupun mesin pendingin jenazah mampu menampung 100 jenazah dan suhunya bisa di bawah 0 derajat. Adisti. Ya, jadi informasi terbaru yang kami dapatkan, Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur sudah menerima ada 2 jenazah korban dari reruntuhan bangunan Ponpes Al-Khozini
di Sidoarjo, Jawa Timur. Terkait dengan keluarga dari wali santri, apakah sudah ada yang mulai berdatangan ke Rumah Sakit Bayangkara, Jawa Timur di sana, Andi Mas? Ya, sampai saya melaporkan saat ini, Adisti, dari pandangan kami yang ada di sini memang masih belum tampak kedatangan dari pihak keluarga. Mungkin hal itu dikarenakan memang ataupun kemungkinan ada komunikasi yang nantinya akan disampaikan oleh pihak kepolisian ataupun pihak tim SAR ketika nantinya proses identifikasi itu sudah selesai, barulah pihak keluarga bisa datang ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Namun meski demikian, Rumah Sakit Polda Jawa Timur, Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur sudah menyiapkan tempat untuk para keluarga yang nantinya rupanya akan hadir di tempat ini. Di depan posko antemortem juga sudah akan dibangun tenda untuk pihak keluarga menunggu proses identifikasi. Adisti. Oke, biasanya butuh waktu berapa lama untuk proses identifikasi dan apakah nanti dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini akan secara paralel untuk melakukan rilis atau konferensi pers terkait dengan proses identifikasi ini? Ya, Adisti, untuk terkait waktu berapa lama terkait proses identifikasi itu selesai, ketika tadi saya berbicara langsung dengan Kabid-Dokes Polda Jawa Timur memang menyampaikan pihaknya tidak bisa memberikan keterangan pasti terkait berapa lama waktu yang tercepat untuk dilakukan proses identifikasi itu selesai. Namun memang pihaknya menjelaskan proses identifikasi cepat atau tidaknya ini tergantung dari pengumpulan data secara lengkap. Apabila misalkan sebelumnya data dari antemortem sudah dipegang, setelah itu juga saat melaporkan data kehilangan ini, pihak keluarga telah mencantumkan identitas keluarganya yang hilang secara lengkap, sehingga nantinya setelah proses pemeriksaan postmortem sudah selesai, ini sudah bisa dicocokkan dan lebih cepat, Adisti. Oke, termasuk juga data antemortem sudah dikumpulkan oleh Rumah Sakit Bayangkara. Sudah ada berapa data jumlahnya totalnya? Baik, Adisti, kalau berbicara data terkait jumlah antemortem yang terkumpul, memang itu sesuai dengan jumlah laporan orang hilang yang disampaikan ataupun yang diterima oleh pihak kepolisian. Dari awalnya 63 hingga sekarang sudah berkurang menjadi 58, dan itu semuanya memiliki data antemortem yang cukup lengkap, Adisti. Oke, secara keseluruhan. Kita akan tunggu bagaimana proses identifikasi dan juga pengumuman resmi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sampai saat ini memang Rumah Sakit Bayangkara sudah menerima ada 2 jenazah korban runtuhnya Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Andi Mas Budi melaporkan. Kita bergeser ke lokasi runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur bersama dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Alfian Rahman dan juga juru kamera Cilmi Ardianto Fani. Selamat pagi, Alfian. Alfian, bisa Anda ceritakan proses yang saat ini tengah berlangsung setelah kita tahu pagi tadi sudah ada 2 korban yang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Iya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Proses yang berlangsung saat ini adalah pendataan ulang dari data korban yang ada, termasuk merubah semua database yang ada di posko gabungan SAR nasional yang ada di dekat TKP, ada sekitar jarak 50 meter begitu dari tempat kejadian peristiwa. Kami juga mendapatkan informasi bahwa 2 jenazah yang sudah berhasil dievakuasi tersebut merupakan 2 jenazah yang memang sudah teridentifikasi sejak awal di sektor A2. Adisti. Jadi di sektor A2 tersebut ada 7 orang jenazah yang sudah diidentifikasi, namun 2 baru berhasil dievakuasi dan dibawa ke RS Bayangkara untuk identifikasi lebih lanjut, termasuk juga menyamakan sampel DNA dengan DNA keluarga begitu. Untuk proses saat ini juru kamera saya Cilmi Ardianto Fani akan menunjukkan pada Anda, Adisti dan juga saudara, proses atau
apa aja yang sedang berlangsung di posko gabungan, di mana saat ini pihak keluarga masih terus berharap cemas, masih terus menunggu kabar update lanjutan dari proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan yang memang diputuskan sejak kemarin kemarin siang begitu pukul 11:30 waktu Indonesia bagian barat sudah diputuskan menggunakan alat berat, dan ini juga sudah mendapat restu dari pihak keluarga yang memang sudah pasrah dan berharap proses evakuasi segera dilakukan lebih cepat untuk dapat mengetahui jikalau memang keluarga mereka menjadi korban meninggal dalam tragedi ini, maka dapat ditemukan lebih cepat, dapat diidentifikasi lebih cepat, termasuk untuk proses pemakamannya nanti. Ini proses yang sedang ada di kamera Anda begitu, di juru kamera saya menunjukkan ini adalah posko dari pendataan korban-korban yang belum ditemukan. Kalau kita melihat dari data terakhir begitu yang tercatat di whiteboard atau di papan putih ini, ada sekitar 58 orang yang belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Sebelumnya kemarin Adisti ada 59 orang, berubah satu orang karena diketahui sudah teridentifikasi begitu bisa evakuasi mandiri pada saat kejadian, namun tidak melapor kepada pihak pondok pesantren maupun pihak tim SAR, dan ini akhirnya diketahui keberadaannya, sudah melapor dan akhirnya berkurang satu orang menjadi 58 orang, dan belum diketahui apakah 58 orang ini berada semuanya di bawah runtuhan atau tidak. Ini masih dalam proses pencarian dan evakuasi lebih lanjut dari tim SAR gabungan yang bekerja secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Untuk yang diterjunkan sendiri ada ratusan tim SAR begitu yang kemarin menggunakan kren dan akhirnya berubah menjadi menggunakan alat berat breaker yang difokuskan untuk proses shipping material atau membersihkan beton-beton yang ada di reruntuhan utama, baik itu di sektor A1, A2, A3 maupun A4. Untuk proses yang sekarang berlangsung ini, pihak keluarga korban juga mendapatkan layanan konseling, karena kami juga sempat berinteraksi dengan beberapa keluarga korban begitu, adik dan juga saudara yang keadaan emosionalnya ini tidak stabil dan butuh layanan konseling lainnya. Tidak hanya layanan konseling, namun di sini juga ada dapur umum. Dapur umum ini adalah dapur gabungan dari Dinas Sosial, Kementerian Sosial bekerjasama dengan relawan-relawan terkait lainnya. Di sini menyediakan berbagai macam kebutuhan dari para keluarga korban, termasuk juga kebutuhan bagi tim evakuasi dan evakuator yang melaksanakan tugas secara terus-menerus. Ini dapur, kami mencoba mengkonfirmasi beberapa waktu yang lalu bahwa keberadaan dapur umum ini akan terus tetap ada begitu, Adis dan juga saudara, hingga proses evakuasi selesai dilakukan, dan segera proses evakuasi ini juga dilakukan dengan ya, informasi yang kami dapatkan dari 7 orang yang sudah diidentifikasi di sektor A2, ini rencananya memang pada hari ini ditargetkan semua bisa terevakuasi, jenazah dapat dikirim atau dapat dihantarkan ke RS Bayangkara untuk proses identifikasi lebih lanjut. Identifikasi ini sendiri meliputi pencocokan dari sampel DNA yang pada kemarin dari semua keluarga korban ini sudah diambil atau sudah diminta sampel DNA-nya, dan ini menjadi poin begitu nanti untuk mencocokkan apakah ada dari sampel DNA milik para keluarga korban dengan sampel DNA dari korban yang sudah ditemukan dan juga dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Kami masih terus memantau, sementara data masih fluktuatif, ada dan juga saudara, ada 58 orang yang masih dalam pencarian, entah keberadaannya ada di bawah reruntuhan atau di tempat lain. Begitu, Adisti. Oke, jadi 2 korban ditemukan meninggal dunia berhasil dievakuasi dan saat ini sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, sementara proses evakuasi dengan menggunakan alat berat terus dilakukan secara non-stop di sana. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juga juru kamera Cilmi Ardianto Fani melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Nanti akan kami update kembali informasinya dari Anda. Terima kasih.
Saudara, breaking news Kompas TV harus jeda sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya Distila Rasati masih menemani Anda dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, alat berat mulai dikerahkan sejak kemarin dari tim SAR gabungan untuk mempercepat evakuasi santri korban bangunan runtuh di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan adalah 2 korban meninggal dunia berhasil dievakuasi, tepatnya yang berada di lantai 2 diperkirakan. Lebih lengkap soal ini kita akan bahas bersama dengan pakar teknik sipil struktur dari ITS. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Pak Muji Irmawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muji. Selamat pagi Mbak Radistri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muji baru kembali setelah kemarin sudah berada di lokasi di Pondok Pesantren, juga melakukan pendampingan juga evakuasi menggunakan alat berat. Informasinya ada 2 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi. Bisa diceritakan Pak Muji, ini ditemukan di sektor berapa dan seperti apa kesulitan pada saat evakuasi di sana? Ya, terima kasih. Jadi pada saat kita sudah diputuskan boleh memasuki gedung yang ambruk, maka saya langsung melakukan stabilisasi terhadap puing-puing yang ada. Jangan sampai nanti pada saat pembongkaran itu justru akan memperparah kondisi korban. Dan itu sudah kita lakukan mulai dari siang jam 11 sampai sore jam 17 itu sudah selesai stabilisasi, dan secara paralel dilakukan pembersihan bagian atap atas itu. Kayu-kayu yang ada itu kita bersihkan lebih dahulu sehingga tidak mengganggu proses pembongkaran. Dilanjutkan setelah sholat maghrib selesai, langsung kita lakukan pembongkaran besar-besaran dengan menggunakan alat berat, baik itu concrete breaking, jadi pemecah beton, ada 2, kemudian ada crane yang kapasitas 12 ton, dan truk yang juga standby untuk membuang bongkahan yang sudah kita rencanakan. Sehingga tadi pagi jam 2 saya sudah laporkan ke Basarnas
itu kita sudah mencapai sektor A1, di mana memang menurut pendataan dari Basarnas sudah dekat terhadap 2 lokasi korban yang bisa segera dievakuasi, dan alhamdulillah tadi pagi begitu saya mundur untuk istirahat sebentar, sudah Basarnas sudah dan BPBD sudah segera mendapatkan akses untuk mencapai 2 korban yang segera dievakuasi untuk dikirim ke rumah sakit Bayangkara. Jadi ini sudah menjadi langkah maju dan didukung oleh orang tua santri, wali santri, untuk kita diminta tidak usah ragu-ragu membongkar semua bangunan yang ada supaya segera bisa mencapai posisi dari korban yang ada dan membuka akses untuk ke posisi korban-korban yang lainnya. Dan ini sudah kita lakukan dan terus kita lakukan 24 jam terus menerus, dibantu personil dari tim saya, tim PU Kabupaten Sidoarjo, juga beberapa PUPR, kementerian, balai besar jalan, dan juga dari personil TNI Polri ya, juga bergantian untuk membantu operator memecah elemen-elemen struktur yang sudah kita petakan untuk supaya segera mendapatkan akses menuju korban. Saya kira itu kemajuannya juga cukup baik, dan hari ini target kita sudah menuju ke sektor B untuk Sumbu B, karena di mana itu juga sudah mulai banyak korban-korban yang bisa kita akses. Dan mudah-mudahan setelah itu kita menuju ke Sumbu C, di mana sebagian besar posisi korban itu ada di sana. Tapi di posisi B ini juga cukup banyak. Demikian informasi dari kami untuk tim teknis yang menyelenggarakan pembongkaran. Oke, Pak Muji, lengkap sekali, komprehensif. Tapi saya ingin kembali mengkonfirmasi, jadi 2 korban yang ditemukan meninggal dunia berhasil dievakuasi ini berada di lantai 1 atau di lantai 2, A1 atau A2? Sektornya, sumbunya di A1. Posisinya karena pengertian lantai 1 dan lantai dasar ini yang sangat membingungkan, tapi posisinya ada di lantai dasar. Oke, jadi posisinya ada di bawah lantai 2. Di bawah lantai 2. Orang bisa nyebutnya lantai 1, tapi itu kalau di dunia teknik itu disebut lantai dasar. Oke, di lantai dasar itu selain 2 korban yang ditemukan meninggal dunia, sebenarnya masih ada berapa, diperkirakan masih ada berapa korban lagi, Pak, yang di sana yang masih belum bisa berhasil dievakuasi? Itu yang belum saya konfirmasi ke Basarnas, karena itu kewenangan di Basarnas. Mereka mempunyai peta di mana posisi-posisi korban itu berada, dan begitu kami mencapai A1, tim Basarnas langsung dan BPBD mengkomunikasikan dengan saya, ini segera ada akses untuk ke sini, dan kami membantu akses. Dan alhamdulillah pagi tadi aksesnya sudah dekat dan dilanjutkan. Ternyata memang ketemu dua korban, dan itu sudah dikomunikasikan ke saya, korban ada 2 di sekitar itu, langsung dievakuasi dan dikirim ke rumah sakit. Kira-kira seperti itu. Kami untuk lokasi sebenarnya ada di Basarnas dan BPD. Oke. Termasuk juga paling banyak dugaan korban yang harus dievakuasi itu di sektor tadi Anda mengatakan Sumbu C ya, Sumbu C dan Sumbu B ya? B dan C. B dan C itu maksudnya di lantai 2, 3 atau 4 atau seperti apa, Pak? Kalau dari informasi awal yang disampaikan, sebagian besar di lantai dasar. Ada juga di beberapa lantai 2, tapi saya tidak bisa memastikan. Tapi sebagian besar di lantai dasar. Ini yang menyulitkan kita untuk mencapai akses karena ada di bawah sekali. Tapi mudah-mudahan dengan alat berat yang sudah kita siapkan untuk mencapai sektor B atau Sumbu B ini bisa segera tercapai, sehingga beberapa yang sudah terdeteksi itu yang tertindih ya dengan bangunan itu bisa segera kita angkat elemen strukturnya, dan korban bisa segera dievakuasi. Untuk yang 6 itu saya sudah posisinya di sektor B, sudah kami pahami dari tim teknis. Nah, sehingga kalau ini A ini sudah kita bisa tembus, bisa segera menuju ke B, dan teman-teman Basarnas juga sudah mau mencari alternatif untuk jalan lain dan dengan dibantu kita dari tim teknis. Demikian. Oke, Pak Muji, kalau kita lihat dengan kondisi runtuhnya
atau ambruknya pondok pesantren Al-Khozini ini, sampai saat ini kan sejak kemarin sudah ada alat berat yang sudah dikerahkan selain eskavator juga pemecah beton begitu. Sudah berapa persenkah Pak progresnya? Kalau progresnya kan kita baru mulai kemarin ya, tapi kemajuan cukup bagus karena dari luar menuju A1 itu banyak sekali elemen dengan ukuran yang besar dan posisinya miring, dan kita harus hati-hati supaya tidak ambruk lagi meskipun sudah saya stabilisasi, sehingga progresnya secara persentase kami tidak tahu karena tingkat kesulitan ke depan untuk menuju B itu juga banyak, apalagi ada beberapa steel decknya yang mengganggu kita untuk membuka akses itu. Tetapi insya Allah kami bisa bekerja, mudah-mudahan hari ini kita bisa mencapai sektor B1 sehingga akses untuk akses terhadap posisi korban ini bisa segera kita capai, dan mudah-mudahan tim BPBD dan Basarnas bisa mengevakuasi korban dengan jumlah yang signifikan. Setelah itu ke sektor B, sumbu B selesai, kita fokus ke sumbu C, sehingga tidak harus semua bangunan selesai dibongkar, tapi akses yang penting kita untuk menuju ke lokasi korban. Saya kira itu yang menjadi fokus kita untuk membackup BPBD dan Basarnas. Demikian, Mbak Radisti. Kami betul-betul mengapresiasi langkah yang sedang dilakukan saat ini oleh tim SAR gabungan dan juga tim dari Bapak. Tingkat kesulitan sejauh ini, Pak, yang dihadapi? Yes. Ya, tingkat kesulitannya memang karena bentuk ambruknya luar biasa tidak teratur, dan kita masih fokus ke aksesnya korban ya. Saya kira kita harus tetap bahu-membahu karena keluarga korban sudah menghendaki aksesnya supaya aksesnya supaya segera dicapai, korban bisa dievakuasi. Saya kira kita fokusnya seperti itu karena memang luar biasa bentuk reruntuhannya itu tidak tidak teratur, sehingga kita harus hati-hati. Demikian, Mbak. Oke, jadi perlu kehati-hatian yang ekstra karena memang reruntuhannya itu tidak teratur, begitu ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Nah, kami tidak tahu posisi korban, sehingga kita harus dibantu tim SAR dan Pak BPBD untuk segera menuju ke akses posisi korban. Oke, tadi Anda menyebutkan reruntuhan itu tidak teratur begitu ya. Nah, tadi juga sebelumnya kan kemarin dari SAR juga mengatakan ini kegagalan konstruksi. Anda melihat sama seperti itu, memang karena memang runtuhnya tidak teratur, memang ada kegagalan konstruksi di sana, termasuk juga mungkin tidak menggunakan ahli pada saat pembangunan, atau seperti apa, Pak, kalau dari penilaian Bapak? Ya, memang istilah kegagalan konstruksi dari saya, karena memang dari pengamatan kami, dari tim ITS yang juga sudah turun, kemudian dibantu tim Lapor Polda, kami sampaikan bahwa memang terdapat kegagalan konstruksi, sehingga kita bisa sampaikan ke Basarnas. Nanti kita tingkat kesulitannya itu adalah dalam pembongkaran ini akan sangat tergantung posisi dari elemen-elemen struktur yang akan kita bongkar. Apalagi Basarnas dan BPBD itu mengingatkan bahwa yang penting harus segera mendapatkan akses menuju korban. Ya, memang kalau kegagalan konstruksi itu yang terjadi di kondisi di lapangan. Demikian, Pak. Oke, kondisi di lapangan itu yang terjadi demikian. Kalau Anda melihat, apakah memang bangunan ini tidak selayaknya memang di lantai 4, berlantai 4, atau kemudian memang konstruksi pondasinya memang yang tidak kuat, kemudian akhirnya runtuh begitu ya? Ya, kalau masalah keruntuhan dan masalah struktur secara keseluruhan bisa sampaikan pondasinya cukup kuat, Mbak. Pondasi masih cukup baik. Tetapi yang kita sampaikan bahwa keruntuhan ini disebabkan faktor utamanya adalah sambungan elemen-elemen struktur itu tidak bisa dikerjakan dengan baik pada saat pelaksanaan. Boleh saja merencanakan bangunan 3-4 lantai, tetapi dalam pelaksanaannya harus konsisten sesuai aturan, khususnya di bagian join, di sambungan-sambungan elemen struktur yang terjadi antara balok kolom, balok-balok,
dan plat itu harus betul-betul dikerjakan dengan baik saat pelaksanaannya. Ini yang menjadi hal penting yang perlu kita sampaikan, karena saya juga harus turut bertanggung jawab terhadap kondisi teknis ini dan menyampaikan kepada masyarakat, monggo silakan untuk bisa berasistensi untuk mencari kondisi teknis yang paling baik. Jadi begitu kondisinya, karena memang join-joinnya itu sudah lepas semua pada saat kami periksa. Hubungan balok kolom sudah tidak terjadi, sudah lepas semua tulangannya. Dan inilah menunjukkan kemudian arah keruntuhannya jadi tidak teratur karena memang lepas sendiri-sendiri. Demikian. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk pondasinya sebenarnya kuat ya Pak ya? Kami ingin konfirmasi. Kuat. Kalau pondasinya kuat, tapi kemudian sambungan kolom antara kolomnya itu yang tidak terpasang sempurna Kurang ya? sempurna. Iya, tidak sempurna. Itu biasanya dikarenakan faktor apa Pak? Ya, terutama di pelaksanaan, mungkin karena pengawasannya kurang bagus, kemampuan teknisnya di lapangan juga kurang memahami fungsi dari connection, join atau sambungan. Itu yang sering terjadi, dan itu sebetulnya sudah bisa melihat tata cara penyambung yang baik dan benar di SNI nomornya 2847 itu ditunjukkan gambar-gambarnya. Kalau menyambung yang baik dan benar itu sudah ditunjukkan, cuman mungkin masyarakat tidak membaca atau tidak tersosialisasi, tidak dapatkan informasi yang cukup mengenai kenapa sambungan ini menjadi hal penting. Itu yang menjadi kondisi di lapangan yang bisa saya bayangkan seperti itu. Demikian, Pak. Oke, kita kembali lagi ke proses evakuasi Pak ya, yang saat ini dilakukan dengan menggunakan alat berat Pak ya. Anda tadi sempat mengatakan sebelum evakuasi dengan menggunakan alat berat dilakukan, ini ada proses stabilisasi ya Pak ya? Ya, betul. Nah, proses stabilisasi ini bisa dijelaskan Pak secara pemahaman sederhana, apa yang dilakukan oleh tim dalam proses stabilisasi dan fungsinya untuk apa Pak? Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa proses stabilisasi ini khusus utamanya adalah supaya pada saat pembongkaran itu tidak ada gerakan lagi yang menyebabkan kondisi korban menjadi lebih parah. Itu kita fokus ke sana. Selain itu sudah dapat kita informasikan beberapa hari sebelumnya bahwa ketidakteraturan robohnya gedung ini juga menempel itu pada gedung-gedung existing. Nanti apabila kita tidak hati-hati dan tidak dilakukan stabilisasi pada saat kita melakukan pembongkaran dan pengambilan elemen struktur yang sudah kita rusak, itu bisa menarik gedung existing yang ada. Nah, ini stabilisasi ini sangat penting agar supaya pada saat kita pembongkaran dengan alat berat, getarannya itu tidak menyebabkan gedung di sebelahnya juga tertarik jadi roboh, karena nanti akan jadi bencana lagi. Jadi ini tetap merupakan pekerjaan yang harus terinteraksi dengan baik. Tidak hanya dibongkar begitu saja, tapi harus memperhatikan kondisi dan posisi korban untuk bisa diakses dengan baik, dan pengambilan jenazahnya juga bisa lebih baik bila ditemukan sudah meninggal, dan terdapat hubungan yang sudah tersangkutnya reruntuhan ini kepada bangunan existing, sehingga kita harus hati-hati membongkarnya, jangan sampai gedung di sebelahnya tertarik dan bisa roboh juga. Nah, ini saya sudah menghitung, mempelajari kondisi reruntuhan yang tidak teratur tadi. Demikian Mbak Radisti. Oke, jadi memang proses stabilisasi itu perlu dilakukan agar kemudian pada saat proses evakuasi dengan menggunakan alat berat, bangunan atau gedung di sebelah-sebelahnya yang sudah existing itu tidak tertarik untuk roboh begitu ya Pak ya? Betul sekali. Betul sekali. Nah, kalau Anda melihat dari pantauan Anda di lapangan sejak kemarin begitu ya, yang sekarang bangunan existing ini memang sudah memenuhi syarat atau bagaimana Pak? Setelah selain yang roboh, bangunan yang roboh ini kan bangunan ponpes musola ya, tapi kan kita lihat ada yang bangunan berwarna hijau begitu ya, di kanan di kiri gitu mengelilingin. Ini apakah juga jangan sampai ini terulang lagi gitu loh? Betul. Jadi kami juga sudah menyampaikan khususnya ke pemerintah daerah, karena kewenangan ada di sana, bahwa kita tidak hanya berpikir yang sudah mengalami keruntuhan ini, tapi bangunan-bangunan sekitar ini memang perlu mendapatkan perhatian lebih
dalam lagi agar kejadian runtuhnya gedung yang fasilitas umum ini tidak terjadi pada gedung-gedung di sekitarnya. Saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah, Kabupaten Sidoarjo, kami siap membackup apabila diperlukan perkuatan, analisa kondisi existing, agar bisa semuanya memenuhi kriteria desain dan kriteria pelaksanaan yang ditentukan di SNI, baik SNI 1725, 1726, 1727, dan 2847. Itu kita bisa memberikan asistensi, memberikan petunjuk teknis, solusi agar gedung existing yang ada, yang tentunya sudah mengalami getaran akibat robohnya bangunan di sebelahnya, itu tetap aman dan dapat difungsikan dengan baik karena dihuni oleh santri-santri yang jumlahnya tidak sedikit. Betul. Itu sudah kami sampaikan. Oke, Mbak betul. Disti. Perlu diwaspadai karena memang ini dihuni oleh santri yang tidak sedikit begitu ya jumlahnya, termasuk juga tadi saya sempat mengobrol pondok pesantren ini sudah 1 abad, Pak. Apa yang perlu diwaspadai, jangan sampai kemudian bangunan-bangunan yang existing yang sekarang masih ada, masih berdiri kokoh begitu ya, jangan sampai kemudian terulang lagi, Pak. Ya, itu silakan, tidak hanya pondok pesantren Kosidi saja yang bisa kita bantu dari ITS ya. Monggo pondok-pondok pesantren yang lain pun kita bisa bantu, dan itu sudah kita laksanakan sih di beberapa pondok pesantren yang meminta bantuan ke kami. Dan tidak perlu berpikir yang rumit, kita siap membackup apabila ada butuh bantuan teknis kepada ITS, dan pemerintah daerah pun juga sudah bekerja sama dengan kami bila mana ada bentuk-bentuk usulan bangunan yang khususnya juga untuk fasilitas umum yang dihuni banyak orang, itu kami siap membackup pemerintah daerah. Selama ini kita sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo untuk membackup bila mana ada usulan pembangunan, bagaimana kondisi usulan teknisnya bisa kita evaluasi. Demikian, Mbak Adisti. Oke, Pak, terakhir Pak, saya ingin menanyakan apa yang menjadi catatan Anda begitu ya untuk kasus di Pondok Pesantren Al-Khozini ini, jangan sampai kemudian bangunan-bangunan lantai 1, lantai 2, lantai 3 lainnya begitu ya, khususnya untuk lembaga pendidikan, jangan sampai ini terulang lagi, Pak. Apa yang perlu menjadi catatan bagi kita bersama begitu, tidak hanya pemerintah tapi juga penyelenggara-penyelenggara ini, Pak, pengelola. Apa yang Anda ingin sampaikan? Ya, oke, saya kira ini pertanyaan penting juga. Jadi kami sampaikan kepada semua masyarakat yang akan membangun fasilitas yang dimiliki, itu jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk meminta bantuan teknis kepada pemerintah daerah setempat selaku regulator, dan kami pun juga membackup sekali pemerintah daerah yang juga membutuhkan bantuan teknis untuk pelaksanaan permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk bisa dihasilkan suatu bangunan yang handal sesuai aturan. Dan kami memahami juga bahwa pembangunan seperti pondok pesantren ini tidak dikerjakan secara berurutan langsung seketika, tapi dikerjakan bertahap. Dikerjakan lantai 1, kemudian lantai 2, bangunannya tumbuh dan sebagainya. Ini kan kadang menyebabkan pelaksana ke satu dan pelaksana berikutnya tidak punya komunikasi yang baik, sehingga banyak terjadi kelalaian di dalam, khususnya join yang tadi saya sampaikan, saya berkali-kali sampaikan bahwa join ini menjadi hal yang penting. Tidak hanya sekedar saya membuat kolom, saya membuat balok dan sebagainya, tapi lupa di dalam hubungan balok kolom itu ada persyaratan tertentu yang harus diikuti oleh semua pihak yang melakukan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Demikian, Mbak Listi. Oke, baik. Tentu saja kita berharap kejadian ini juga menjadi pembelajaran juga begitu ya bagi semua, agar perlu ada ilmu pengetahuan pastinya, dan diperlukan ada ahlinya yang bisa membantu di sana begitu, jangan sampai peristiwa ini terulang kembali. Terima kasih pakar teknik sipil struktur ITS Pak Muji Irmawan telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV, Pak. Saudara, seperti yang kita ketahui, evakuasi korban Pondok Pesantren Al-Khozini ini masih terus dilakukan, dan sejak kemarin evakuasi dilakukan dengan menggunakan alat berat setelah ada persetujuan dan kesepakatan
dari seluruh wali santri. Dan informasi yang terbaru kami dapatkan dari lapangan bahwa memang ada 2 korban yang ditemukan meninggal dunia yang sudah berhasil dievakuasi dan ditemukan di sektor A1. Dan sampai saat ini saudara, tim juga masih terus bekerja 24 jam non-stop untuk melakukan evakuasi terhadap seluruh korban yang sampai saat ini masih dicari. Data sementara ada 58 korban santri dari Pondok Pesantren Al-Khozini yang sampai saat ini masih dicari. Kami harus jeda sejenak dalam Breaking News Kompas TV. Kami akan segera kembali, jadi tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Anda kembali di Breaking News Kompas TV, kali ini bersama saya Breman Atenaya, saudara. Evakuasi korban dan pengangkutan puing reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini kembali dilanjutkan dengan menggunakan ekskavator setelah sebelumnya menggunakan krain. Evakuasi dengan menggunakan ekskavator dilakukan sejak Jumat dini hari. Penggunaan ekskavator difokuskan untuk memecah puing-puing reruntuhan yang berukuran besar. Selain ekskavator, sejumlah truk dan juga ambulans tetap berjaga di lokasi untuk mengangkut puing-puing reruntuhan dan mengevakuasi korban. Dua korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur berhasil dievakuasi. Kedua korban dievakuasi dalam kondisi meninggal. Selanjutnya, saudara, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Samsuri Mertoyoso, Surabaya atau Rumah Sakit Polda Bayangkara, Jawa Timur untuk diotopsi. Setelah proses identifikasi postmortem selesai, jenazah akan dipindah ke cold storage atau mesin pendingin jenazah menunggu kecocokan data antemortem. Nanti setelah jenazah dari sana datang ke sini,
kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kalau seandainya jumlahnya banyak, kita menyiapkan freezer, dalam juga ada pendingin lah, dan kapasitasnya banyak, bisa sampai 100 kapasitas kita punya. Sudah sampai alatnya sih masih bagus, suhunya bisa di bawah 0 gitu. Raffi Catur Oktamulya, salah satu korban meninggal dunia Pondok Pesantren Al-Qausini Sidoarjo yang ambruk, dimakamkan di Jember, Jawa Timur pada Kamis pagi. Korban baru pertama kali mondok dan 3 bulan belajar di lembaga pendidikan agama. Menurut ayah korban dan sejumlah saksi di lokasi, Raffi sempat melindungi 2 orang temannya saat peristiwa ambruk. 1 orang berhasil selamat, sementara Raffi dan seorang temannya meninggal dunia. Raffi diketahui baru 3 bulan belajar di pendidikan agama Pondok Pesantren Al-Qausini, namun takdir berkata lain. Raffi meninggal dunia di usia 17 tahun. Dari data terakhir, 5 orang meninggal dunia dan 59 orang masih terjebak di dalam bangunan yang ambruk. Almarhum sendiri sudah berapa lama mondok di sini? Kurang lebihnya 2 bulan, mungkin hampir mau ke 3 bulan. Belum lama, masih murid baru lulusan dari SMP. Ya itu selesai sholat itu, tadi dia ada bunyi suara gemuruh itu. Yang satu namanya Iqbal, selesai jabatan tangan, yang Iqbal itu lari, yang satunya lari ke sini, entah anak saya itu larinya kemana, terus merangkul dia. Jadi yang satu itu selamat, yang satu nggak ada, ikut sama anak saya ini. Kemudian bagaimana pendampingan yang bisa diberikan untuk orang tua santri yang masih menunggu hasil pencarian korban? Begitupun kepada para santri yang mengalami insiden ambruknya Ponpes. Kita akan tanyakan kepada Andik Matoesi, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia. Selamat pagi, Pak Andik. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak Andik, ini tentunya menjadi pukulan yang sangat berat bagi orang tua para santri yang menjadi korban. Kemarin juga saya sempat melihat ada orang tua yang histeris seperti itu ketika mendengar kabar duka dari sang anak. Apa yang seharusnya kemudian dilakukan ataupun menjadi fokus para orang tua ini, diberikan pendampingan seperti apa seharusnya, Pak Andik? Harus kita siapkan ya. Yang pertama yang jelas peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dikendalikan dan peristiwa yang mereka tidak bisa ramalkan akan meningkatkan stres, meningkatkan tekanan bagi mereka tidak hanya pada siswa atau yang menjadi korban dan kemudian selamat, tetapi juga para saksi, mereka yang melihat kejadian itu, dan juga orang tua mahasiswa yang tentunya kan terkejut ya, karena itu peristiwa yang tiba-tiba hadir, sementara mereka tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi kejadian tersebut. Sehingga menurut saya perlu ada kehadiran psikolog, relawan-relawan psikologi yang untuk hadir di sana untuk membantu teman-teman siswa yang dikorban dan kemudian selamat maupun siswa lain beserta orang tua. Kami dari HIMSI ada memiliki yang namanya Krisna ya, Korps Relawan Bencana yang ada di setiap wilayah, jadi di HIMSI wilayah Jawa Timur yang bisa suatu waktu untuk membantu atau memberikan bantuan apabila diperlukan. Baik, kemudian cara komunikasi yang harusnya dilakukan seperti apa, Pak Andik? Apakah kemudian memberikan pengertian ataupun apa yang sebenarnya harusnya dikatakan kepada para orang tua yang masih menunggu korban dievakuasi? Yang penting sebenarnya harus ada kejelasan ya, harus ada kejelasan terkait dengan korban. Karena selama tidak ada kejelasan, masih ada harapan gitu, masih ada harapan dan ada keinginan untuk anaknya itu bisa selamat gitu ya. Tetapi dari tim relawan seharusnya juga tidak
menempatkan mereka di reruntuhan gitu, karena pada saat menempatkan mereka di dekat reruntuhan juga akan menimbulkan histeris, mereka pasti histeris dan mereka akan berpikir yang kemudian akan lepas kendali secara emosional. Jadi mungkin diharapkan ada di dekat pondok ada ruang-ruang khusus mereka untuk menunggu, untuk menguapkan mereka dan juga untuk memberikan konseling bagi mereka pada saat mereka mengalami seperti itu. Oke, baik Pak Andik, ini kan selain yang kemudian lepas kendali, histeris luar biasa, ada juga yang mungkin tertekan sampai kemudian tidak bisa bicara, tapi ada juga mereka orang tua yang kemarin ketika saya lihat ada komunikasi dengan otoritas, mereka tetap tidak bisa terima, mereka menuntut segala macam kepada petugas untuk segera dievakuasi, padahal kondisinya tidak memungkinkan saat itu, saat masih banyak yang diperkirakan selamat. Bagaimana komunikasi otoritas sebenarnya ke para orang tua ini untuk memberikan pengertian kepada mereka, selain bisa menenangkan mereka, tapi juga bisa memberikan fakta yang sebenarnya di lapangan yang terjadi seperti apa? Kalau reaksi spontan pasti seperti itu ya. Siapa yang menghadapi kondisi apalagi itu terkait dengan anaknya pasti akan memunculkan reaksi-reaksi yang sangat emosional. Tetapi oleh karena itu ada satu dari pemerintah daerah atau Pemkab itu ada satu orang atau dua orang yang menjadi komunikasi, yang berkomunikasi dengan orang tua, menjelaskan mental dengan orang tua dan memberikan tempat khusus sehingga mereka tidak mengganggu proses evakuasi gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian orang tua berada di situ setiap kali, karena pasti pada saat melihat gedungnya seperti itu pasti ingin segera ketemu anaknya, apakah meninggal atau hidup, ada harapan ingin hidup. Dan Pak Andik, ada ruang khusus di mana di situ ada informasi yang selalu diberikan kepada mereka. oke, baik Pak Andik, kita tahan dulu Pak Andik, kita akan dengarkan bersama ini konferensi pers dari BNPB terkait dengan ambruknya Ponpes Al-Khouzini. Ya, memang kalau itu kan 7 jadinya ya, cuma datanya untuk siapa-siapanya, identitasnya belum. Ditemukan 3, Bu. 2-nya sudah masuk di sana, di rumah sakit, 1 lagi diidentifikasi gitu loh. Ibu dengan saya sama, ya masa nggak bisa hitung, berarti kan 8 gitu. Tapi kan nggak bisa saya bicara itu namanya siapa, karena saya juga belum tahu. Bapak sebutkan bahwa diperkirakan ada 58 Nah, lalu kemarin malam di preskon Bapak katakan sudah menyiapkan 300 Nah, bisa tolong dijelaskan Pak, ini 300 dan Ya itu antisipasi ya. Antisipasi kalau kita itu kan bekerja harus rencana cadangan ya. Memang di data ini 59 dikurangi tadi saya udah jelaskan, amat baik tinggal 58 kan. Masalah penyiapan kantong jenazah di atas 100-200 yaitu adalah persiapan Satgas. Persiapan Satgas. Jangan terus itu dijadikan polemik gitu loh. Jadikan polemik. Kan nggak mungkin gitu 58 terus kita bicara taruhkan 58 gitu. Iya kalau jenazahnya dalam kondisi kan di reruntuhan. Siapa tahu kan? Ibu bertanya tapi jawabannya sudah tahu kan. Itu hanya persiapan Satgas supaya apabila ternyata membutuhkan kantong jenazah yang lebih banyak, kita sudah siap. Pak, itu Pak, jawabannya. Kan kemarin ada 1 orang tua yang konfirmasi kalau anaknya selamat ya Pak. Itu artinya masuk ke korban tambahan sehingga menjadi 112 atau seperti apa Pak? Karena kan itu masuk di satu data pencarian berkurang kan jadi 58. Nah, apakah itu menjadi salah satu korban juga yang akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat atau seperti apa Pak penjelasannya? Ya itu kan kemarin kan saya katakan mudah-mudahan 59 ini tidak seperti itu. Nah, terbukti kan 1 orang ternyata tidak ada di situ. Sekarang 58 kan. 58 ini ada daftar namanya semua. Cuma kita nyari yang 58 di luar reruntuhan ini kan nggak ngerti. Nah, taunya adalah ketika ada orang tua yang lapor gitu. Ada yang lapor. Nah ini kemarin ada yang lapor.
Nah ini kejadiannya kan antara orang tua dengan si anak, ini tidak jadi satu gitu loh. Yang diwawancara di siapa itu Bapak Abdul Hanan itu kan juga begitu. Dia udah nangis-nangis di sini, udah teriak nyari-nyari. Rupanya anaknya ada di tempat lain. Nah anak ini dengan bapaknya nih nggak saling komunikasi. Ya anak-anaknya kan kecil nih Dek, bukan kayak kita. Ini anak-anak SD ini. Ya jadi bagaimana sih kita lihat anak-anak kecil itu. Jadi nggak bisa lah terlalu terus disalahkan begitu, nggak bisa. Nah, jadi yang kita catat itu, jadi masih 103 selamat, 108 meninggal, 5 yang sudah terdata kan. Kalau mau dibuat sekarang tambah 3 ya jenazah boleh. Ya. Masuk yang selamat. Ya, masuk yang selamat. Nah, sekarang yang 58 berarti kurangi 3 kan. Nanti 58 silakan diakses siapa nama-namanya ini. Nah, 58 di antara 58 ada yang 3 ini. Yang 3 ini siapa-siapa kita belum tahu. Tunggu hasil identifikasi dari petugas yang betul-betul kompeten di dalam hal itu. Ini saya segera ajukan aja, saya sampaikan supaya rekan-rekan media sempat update gitu loh. Jangan di luaran, dari mulai kemarin alat berat masuk, sampai sekarang tidak ditemukan. Kan jangan sampai begitu. Jadi memang ditemukan. Nah kalau sekarang nanti setelah ini dapat 2, 3, ada lagi, saya katakan ada potensi akan ditemukan lagi dalam waktu dekat. Berarti setelah ini akan dapat lagi terus. Karena sudah sampai di titik kemungkinan disitulah korban yang masih tertimbun. Kalau kemarin kan atasnya dulu diambil. Oke? Ya, saya nggak tahu sektor-sektornya ya. Nanti silakan tanya ke Dirut Basarnas yang memimpin langsung operasi di situ ya. Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Baik, kalau cukup nanti akan kita update terus. Tolong penyampaian saya ini disampaikan apa adanya ya kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat yang mengikuti terus yang malam kegiatan kita di sini betul-betul paham bahwa kita sedang bekerja dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan keluarga kita semua ini. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dulu gitu kan? Jadi nempel saya terus itu kalau menggantiin saya nanti. Ini saya Bapak. 12. Iya. Karena tadi yang terakhir yang 3 itu yang apa? Oh iya. Ini kan 2, soal dan masalah. Soalnya ini 1 ini tumpuk jadi 3 ini. Ini kan jadi 1. Ini yang terakhir dimotong pot. 112 sekarang ya. 108 tambah 1 yang selamat. sama tambah. Mana tadi yang tanya mbaknya itu? Mbak? Udah nggak di ini kan? Udah. Betul kan? 108. Ya, 108. Terus tambah 3 yang masuk ini. 111. Tambah 1 yang Sama yang ditemukan selamat. ya mudah-mudahan itu aja lah. Gitu ya Bu ya. Jangan masalah ya, kantong jenazah itu gini loh. Ya kalau gitu kan pasti. Kalau gitu iya, kan maksud saya 300 itu juga antisipasi. gitu kan. Tapi kan saya nggak boleh ngomong gitu masalah Iya. tidak utuh. Itu nanti stres semua. Iya, artinya ya itu. Iya. Maaf, saya kan baru datang ya Pak ya. Jadi yang sekarang kan tadi Bapak bilang mudah-mudahan ada potensi untuk menemukan wilayahnya karena sudah masuk ke titik korban. Itu kalau di bangunan itu mereka itu di tengah bangunan. Iya. Titik yang ini tengah bangunan. Di bawah, kan 4 lantai. Iya, tapi bagian tengah bukan pinggir Iya. gitu kan. Hanya ini apa di tengah bangunan, di pinggir bangunan ini yang kalinya. Pak, itu diperkirakan berapa lama Pak? Pak ini kan tadi masa Secepat mungkin. Pembongkaran. Dari kemarin sampai sekarang itu tidak bisa menemukan titik korban. Kalau sekarang mungkin bisa dapat, bisa 3 hari ya. Ya saudara, baru saja tadi kita simak bersama pernyataan dari Kepala BNPB Suharyanto terkait dengan perkembangan terkini pencarian korban ambruknya Ponpes Al-Khos ini. Disampaikan tadi untuk hari ini sementara yang sudah berhasil dievakuasi
sebanyak 3 jenazah, namun dari 3 jenazah tersebut belum seluruhnya teridentifikasi sehingga belum bisa dipastikan apakah 3 korban ini masuk dalam daftar 58 nama orang yang sebelumnya dirilis di lapangan seperti itu. Namun yang bisa dipastikan saudara, ada 5 korban yang dipastikan tewas dan sudah teridentifikasi, ditambah dengan 3 korban tewas, sehingga total ada 8 korban tewas. Namun 3 orang yang baru ditemukan ini saudara masih menunggu identifikasi untuk memastikan identitasnya. Sementara terkait dengan korban secara keseluruhan ada 103, masih sama seperti data sebelumnya. Ini termasuk yang sudah selamat, kemudian yang masih dirawat di rumah sakit, dan juga termasuk korban yang meninggal dunia. Dan tadi disampaikan juga oleh Kepala BNPB, saudara, bahwa saat ini tim gabungan sudah bisa mencapai titik yang diperkirakan terdapat korban yang masih tertimbun, sehingga diperkirakan juga hari ini akan bisa dievakuasi lebih banyak lagi jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Ghazini. Dan saudara, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kami bersama dengan Andik Matulesi, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia. Pak Andik, kembali kita bahas terkait dengan kondisi psikologi. Ini tidak hanya orang tua, tapi juga ada korban yang selamat di sana, masih dirawat di rumah sakit. Bahkan ada yang terpaksa harus diamputasi di lokasi kejadian untuk menyelamatkan nyawanya. Seperti apa kemudian kondisi mental para korban selamat ini dan bagaimana cara menanganinya? Ya, mereka-mereka yang jadi korban dan selamat itu pasti akan mengalami yang namanya post traumatic stress disorder, ya, gangguan stres karena dampak dari kejadian bencana yang dihadapi. Jadi memang perlu ada pendampingan psikologis bagi mereka secara personal agar mereka mampu menerima kondisi mereka dan juga bisa menurunkan tensi trauma yang mereka dapatkan. Namun juga perlu juga kepada para orang tua itu juga perlu pendampingan, ya, terutama sekali nanti ada cocokkan postmortem itu juga perlu ada pendampingan. Mereka-mereka yang anaknya masuk rumah sakit dan kemudian akan dioperasi dan sebagainya, itu juga perlu ada pendampingan. Jadi memang kalau bisa memang ada sebuah koordinasi antara organisasi profesi, ya, psikologi, kemudian rekan-rekan relawan dan juga dari rumah sakit untuk menyelesaikan atau memberikan pendampingan psikologis secara intensif kepada mereka. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Jadi memang harus ada tempat yang khusus, sekali lagi, harus ada tempat yang khusus bagi orang tua untuk mendapatkan pendampingan psikologis, baik bagi orang tua yang anaknya belum ditemukan maupun orang tua yang anaknya masuk rumah sakit tapi harus dioperasi, gitu ya. Saya harus mengalami disabilitas. Kemudian juga anak siswa-siswa lain yang sebenarnya mereka melihat proses itu dan selamat, gitu. Itu pun sebenarnya juga akan mengalami PTSD, gitu ya, post traumatic stress disorder, yang juga harus mendapatkan penanganan psikologi juga. Jadi memang ini sebuah bencana yang korbannya banyak sehingga memerlukan yang dampaknya juga besar, sehingga memerlukan pendampingan psikologis yang serius dari tidak hanya di pemerintah kabupaten, juga di pemerintah pusat. Oke, baik. Tapi kalau secara teori, Pak Andik, terkait trauma yang dialami pasca bencana seperti itu, mungkin ada beberapa kasus khusus yang memang tergantung orangnya, gitu ya. Ada yang memang sangat trauma, gitu. Ada yang kemudian netral saja. Secara normal sebenarnya kalau seorang yang menjadi korban ataupun keluarga yang menjadi korban, berapa lama butuh waktu untuk bisa sembuh? Pak Andik. Ya, silakan Pak Andik. Bisa saja berbeda-beda, ya. Ada perbedaan. Ya, silakan Pak Andik.
Ya, masing-masing orang pasti punya kemampuan yang berbeda di dalam menghadapi masalah ya. Ada yang dia mampu menghadapi dengan recovery dengan cepat, tapi ada juga yang recovery-nya lama gitu. Tetapi semuanya tetap perlu pendampingan psikologis gitu. Minimal ada tempat untuk bercerita, tempat untuk mengeluarkan unek-uneknya, tempat untuk memberikan deskripsi tentang kondisi psikologis real pada saat ini, dan juga yang paling penting adalah memberikan dukungan bahwa mereka akan mampu menghadapi persoalan ini dan tidak memberikan dampak pada kedepannya nanti. Oke, kalau kita lihat dari umur misalnya Pak Andik, untuk terutama para santri yang menjadi korban ini kan ada yang sudah menginjak usia dewasa 17 tahun, ada yang masih di bawah umur. Kemudian resiko trauma yang lebih besar ini justru yang usianya lebih muda atau lebih dewasa, atau kita tidak bisa pastikan dari umur, tergantung masing-masing individu? Secara teoritis sih sebenarnya mereka yang di bawah umur itu akan memberikan dampak yang lebih luas karena mereka itu sulit untuk mengungkapkan pandangan-pandangannya. Kalau dibandingkan dengan mereka yang sudah dewasa, mereka relatif lebih mampu terbuka pada orang lain, tahu bahwa ada masalah tentang dirinya gitu ya, sehingga akan memudahkan untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi bagi anak-anak yang di bawah umur, mereka seringkali agak sulit, apalagi kalau dia menghadapi trauma yang cepat gitu ya, kondisi yang memang sebenarnya dia inginkan, maka juga memerlukan waktu yang lebih banyak, pendampingan yang lebih intensif dibandingkan mereka yang sudah dewasa. Oke, baik. Kemudian Pak Andik, ini kan ada orang tua yang juga tadi santrinya selama tidak menjadi korban. Ini tentunya orang juga akan bertanya-tanya bagaimana kemudian mengidentifikasi apakah anak saya mengalami trauma atau tidak. Tanda-tanda apa saja yang perlu diperhatikan oleh orang tua yang santrinya selamat dalam kejadian ini? Yang pasti ada perbedaan pola perilaku ya. Misalnya sebelumnya itu ceria, sudah DSD, yang sebelumnya dia mudah berinteraksi, kemudian ternyata dia sulit berinteraksi, atau menjauhi atau mengisolasi dirinya. Ada yang tiba-tiba menangis gitu ya. Ada yang kalau dia dengar suara-suara tertentu dia kemudian lari gitu. Jadi ada banyak gejala-gejala yang memang harus dideteksi secara dini gitu. Oleh karena itu saya berharap memang seluruh siswa yang menghadapi trauma ini harus dilakukan deteksi secara real gitu ya, untuk melihat kondisi psikologis masing-masing. Karena masing-masing punya kemampuan untuk merilis ya resiliensi yang berbeda, tetapi ada juga yang seringkali dia tidak mampu mengungkapkan dirinya pada saat bermasalah, sulit mengungkapkan dirinya, sehingga menyulitkan untuk melakukan recovery. Oke, ini perlu identifikasi, perlu secara keseluruhan gitu ya, dievaluasi siapa saja yang kemudian mengalami trauma. Tapi kan let's say sekarang belum ada langkah itu, Pak Andik, yang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk santri yang selamat. Kapan seharusnya mereka bisa menghubungi layanan profesional atau cukup dengan ditangani sendiri di rumah? Apa tanda-tanda yang harus menjadi paling tidak benchmarknya seperti apa untuk mencari pertolongan dari profesional? Kalau tanda-tanda perubahan perilakunya itu sangat jauh beda gitu ya. Yang sebelumnya anaknya itu mampu berkonsentrasi dengan baik, tiba-tiba sama sekali tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Ada yang biasanya makan dengan normal tapi kemudian tidak mau makan. Ada yang dia misalnya mendengar suara, bukan suara-suara yang kencang, itu kemudian dianalogikan dengan suara-suara gemuruh bangunan yang roboh gitu. Jadi bisa banyak sekali perubahan perilaku yang harus dideteksi oleh orang tua gitu. Oleh karena itu saya yakin, saya merasa perlu bahwa mereka itu kan tidak harus secara personal didekati dalam pendampingan psikologis ya, bisa juga secara komunal, secara kolektif dikumpulkan untuk mereka mampu untuk mengungkapkan dirinya dalam apakah masih ada problem-problem yang terjadi pada mereka. Baik. Pak Andi, kita kembali mungkin ke korban yang kurang beruntung. Ada salah satu beberapa yang kami cermati kemarin,
lagi-lagi diamputasi di lokasi kejadian, bahkan menyaksikan sendiri di depan matanya sendiri rekannya harus meninggal dunia tidak selamat, sementara dia beruntung berhasil selamat. Kemudian bagaimana nih kemudian memulihkan trauma khususnya bagi korban tadi yang menyaksikan langsung bagaimana temannya meninggal dunia dan juga harus kehilangan anggota tubuhnya secara permanen. Bagi survivor yang selamat, tapi dia juga mengalami kendala secara fisik, maka memang harus mendapatkan pendampingan secara khusus dari psikolog. Dan itu harus day by day gitu. Tidak bisa hanya sekali saja ke dokter, tetapi harus ada tanggung jawab dari pemerintah kabupaten, pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan pada mereka untuk bisa mengakses layanan psikologi secara intensif. Misalnya bertemu dengan psikolog secara intensif, terutama untuk awal-awal ini harus tiap hari dilakukan pertemuan ya. Nanti kalau sudah mulai ada perubahan yang lebih baik, maka baru kemudian bisa 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali gitu. Tapi untuk awal-awal ini pasti harus ada pendampingan psikologis yang intensif, pendampingan dari psikolog yang intensif bagi mereka yang survivor yang melihat kondisi langsung temannya meninggal dan juga dia mengalami mengalami masalah-masalah yang misalnya kakinya terpotong atau tangannya yang kemudian harus diamputasi dan sebagainya. Oke, baik Pak Andik, yang kita cermati lagi-lagi ini ke santri yang masih selamat, tentunya kedepannya mereka juga tetap harus melanjutkan pendidikannya. Mungkin ketika mereka sudah secara mental sembuh gitu ya, sudah bisa melupakan paling tidak kejadian di pesantren ini. Tapi ketika mereka harus bersekolah lagi di sekolah yang sama, di lokasi yang sama, kemungkinan mungkin akan mereka mengingat lagi trauma tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan? Apakah mereka harus pindah sekolah atau seperti apa yang harusnya dilakukan, Pak Andik? Memang tidak mudah ya bagi siswa lain melihat teman dekatnya, melihat sahabatnya, melihat orang lain dalam posisi yang menghadapi sebuah kejadian yang besar gitu. Saya yakin siswa tersebut akan agak sulit ya untuk kemudian tetap berada di sekolah itu gitu. Ya, jadi memang kalaupun mereka mau bersekolah itu harus ada jaminan keselamatan bahwa gedung-gedung itu dilakukan kajian kembali gitu, terutama terkait dengan gedung-gedung lain yang nantinya akan dijadikan tempat sekolah gitu. Ini menurut saya penting, karena kalau kemudian berlalu begitu saja, sementara tidak ada informasi tentang keamanan dari ruang-ruang atau gedung-gedung sekolah itu, saya yakin pasti anak-anak tidak mau lagi berada di sana gitu. Bagi mereka keselamatan, apalagi misalnya orang tuanya pun tidak mendukung itu gitu ya. Orang tuanya tidak mendukung dan ada banyak alternatif untuk mendapatkan sekolah selain di situ, itu juga akan membuat mereka tidak mudah untuk kemudian sekolah lagi di sana. Baik, Pak Andik, kalau kita perhatikan beberapa hari terakhir ini memang keluarga para korban yang masih tertimbun ini kan dikumpulkan di satu tempat yang mungkin tidak jauh dari lokasi seperti itu. Ada yang kemudian lagi-lagi saya sampaikan sangat-sangat histeris, ada yang bisa tenang, ada yang sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ketika misalnya mereka yang secara emosi terlihat stabil, tapi di sampingnya ternyata ada yang kemudian histeris, ini apakah mungkin bisa mempengaruhi juga mental ataupun psikologi dari orang tua lain yang tadinya tenang bisa menjadi histeris ataupun semakin tertekan, seperti itu Pak? Pasti, karena dalam konteks histeria itu pada saat orang lain melihat kondisi yang lain akan dapat mempengaruhi kondisi psikologis rekan-rekan atau orang yang melihat gitu. Jadi memang itu menurut saya hal yang normal ya, orang histeris, kemudian orang akan teriak-teriak, orang yang ada yang pingsan, ada yang kemudian tidak bisa berkata-kata, itu pasti akan muncul itu. Tidak mungkin orang tua kemudian bisa menerima kondisi anaknya karena itu sesuatu yang tidak pernah diprediksikan, diramalkan sebelumnya. Oleh karena itu, kalau menurut saya, kalau sudah ada gejala-gejala yang sangat intens, misalnya dia sampai teriak-teriak dan kemudian pingsan berkali-kali, itu mungkin perlu ada penanganan lebih lanjut dan tidak ditaruh yang sama dengan mereka-mereka yang relatif reaksinya menjadi lebih normal gitu. Jadi
jangan sampai nanti akan kondisi yang parah itu akan memberikan dampak pada yang lain yang sebenarnya tidak banyak terkena dampak terkait itu, atau ada yang bisa menerima tapi mungkin ya nangis pasti ya, tetapi ada juga yang gejala-gejala yang misal lebih agresif, kemudian depresif, ya harusnya memang harus ditempatkan di tempat yang berbeda, yang lebih banyak mendapatkan pendampingan eksklusif, pendampingan psikologis yang eksklusif dari para psikolog. Oke, harus dipisah ya Pak ya. Sekali lagi untuk bisa ditangani lebih serius dan juga tidak mempengaruhi mental orang tua yang lainnya. Kemudian Pak Andik, yang kami penasaran juga dalam psikologi gitu ya, apa sih yang kemudian dilakukan untuk menangani trauma? Apakah dengan mendengarkan, ataukah dengan memberikan validasi emosi, atau kita berikan pengalihan? Misalnya ada yang kalau anak-anak diberikan kegiatan mewarnai, menyanyi bersama. Seperti apa sih sebenarnya penanganan trauma yang dilakukan oleh psikolog misalnya? Ada banyak jenis ya, ada banyak jenis penanganan trauma atau pendampingan psikososial bagi mereka-mereka yang jadi korban itu. Ada yang pada level paling bawah adalah psychological first aid ya, bantuan psikologis awal gitu ya. Bagaimana kita mampu mendengarkan, agar mereka mampu cerita, agar mereka itu mampu menjelaskan perasaan-perasaannya gitu. Tapi ada juga yang pada saat mereka tidak mampu, gejalanya lebih kronis, maka perlu dilakukan konseling dan juga psikoterapi gitu, yang lebih intens, yang dengan berbagai teknik-teknik tertentu, yang teknik tersebut tergantung pada kondisinya. Semakin kondisinya lebih parah, lebih kronis, maka juga perlu ada intensivitas ya, pendampingan psikologis yang intensif dan penurunan gejala-gejala trauma yang lebih intensif. Oke, kemudian tingkatan seperti apa yang kemudian memerlukan penanganan lebih dari psikolog, misalnya membutuhkan penanganan psikiater, Pak Andik? Kalau gejala-gejalanya sudah sampai pada ketidakmampuan dia membedakan antara realitas dan bukan, misalnya ya, dia tidak lagi mampu berinteraksi secara intensif dengan orang lain, dan kemudian dia punya gejala-gejala yang parah, misalnya ada keinginan-keinginan untuk bunuh diri, ada keinginan-keinginan yang dia merasa split personality gitu ya, merasa dirinya tidak lagi menjadi diri sendiri tapi menjadi orang lain. Nah, tingkat keparahan itulah yang nanti akan bisa di refer kepada psikolog klinis atau kepada psikiater. Oke, baik Pak Andik, kita tahan sebentar Pak Andik, kami akan nanti tanyakan kembali terkait bagaimana menangani psikologi dari para korban ambruknya Ponpes Al-Quds ini. Saudara, jangan beranjak, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut bersama rekan saya Tili Reabela.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Tili Reabella. Saudara, pakar teknik sipil struktur Institut Teknologi 10 November atau ITS, Muji Irmawan mengatakan, dari Jumat dini hari, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban ambruk Ponpes Al-Khozini. Hingga akhirnya pada Jumat pagi, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah. Muji bilang posisi kedua jenazah berada di posisi A1. Tadi pagi jam 2 saya sudah laporkan ke Basarnas, itu kita sudah mencapai sektor A1, di mana memang menurut pendataan dari Basarnas sudah dekat terhadap 2 lokasi korban yang bisa segera dievakuasi. Dan alhamdulillah tadi pagi begitu saya mundur untuk istirahat sebentar, sudah Basarnas sudah dan BPBD sudah segera mendapatkan akses untuk mencapai 2 korban yang segera dievakuasi untuk dikirim ke rumah sakit Bayangkara. Jadi ini sudah menjadi langkah maju dan didukung oleh orang tua santri, wali santri, untuk kita diminta tidak usah ragu-ragu membongkar semua bangunan yang ada supaya segera bisa mencapai posisi dari korban yang ada dan membuka akses untuk ke posisi korban-korban yang lainnya. Dan ini sudah kita lakukan dan terus kita lakukan 24 jam terus menerus, dibantu personil dari tim saya, tim PU Kabupaten Sidoarjo, juga beberapa PUPR, Kementerian Balai Besar Jalan, dan juga dari personil TNI Polri ya, juga bergantian untuk membantu operator memecah elemen-elemen struktur yang sudah kita petakan untuk supaya segera mendapatkan akses menuju korban. Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengungkap data terkini hingga Jumat pagi ada 55 korban Ponpes ambruk yang masih dicari, sementara jumlah korban meninggal 8 orang. Catat itu, jadi masih 103 selamat, 108 meninggal, 5 yang sudah terdata kan. Kalau mau dibuat sekarang tambah 3 ya jenazah boleh. Ya, masuk yang selamat. Ya, masuk yang selamat. Nah, sekarang yang 58 berarti kurangi 3 kan. Nanti 58 silakan diakses siapa nama-namanya ini. Nah, 58 di antara 58 ada yang 3 ini. Yang 3 ini siapa-siapa kita belum tahu. Tunggu hasil identifikasi dari petugas yang betul-betul kompeten di dalam hal itu. Ini saya segera ajukan aja, saya sampaikan supaya rekan-rekan media sempat update gitu loh. Jangan di luaran, dari mulai kemarin alat berat masuk sampai sekarang tidak ditemukan, kan jangan sampai begitu. Jadi memang ditemukan. Nah, sekarang nanti setelah ini dapat 2, 3, ada lagi, saya katakan ada potensi akan ditemukan lagi dalam waktu dekat. Berarti setelah ini akan dapat lagi terus. Karena sudah sampai di titik kemungkinan disitulah korban yang masih tertimbun. Kalau kemarin kan atasnya dulu diambil. Kami juga masih bersama dengan Andik Matulesi, Saudara, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia. Selamat siang Pak Andik dengan Bella di studio. Selamat siang Mbak Bella. Ya, Pak Andik, mungkin memang selama beberapa waktu yang lalu sudah dibahas terkait dengan trauma healing. Tapi mungkin juga ada penonton Kompas TV yang baru saja bergabung dan mungkin ingin tahu seperti apa sih sebenarnya pentingnya trauma healing, terutama untuk keluarga korban yang masih menanti kehadiran atau kedatangan dari anak-anak mereka yang masih dicari saat ini di Pondok Pesantren Al-Khozini. Ya, yang jelas kan yang namanya bencana itu kan akan memberikan dampak yang besar bagi siapapun yang menjadi bagian dari bencana. Apalagi orang tua ya, orang tua pasti akan mengalami kesedihan yang mendalam, apalagi kalau mereka kehilangan orang yang sangat dicintainya. Ya, reaksi-reaksinya bisa reaksi yang secara fisik, misalnya pola tidurnya jadi berubah, konsentrasinya susah, makannya jadi tidak enak, atau mungkin juga reaksi-reaksi yang lebih parah lagi, jadi ya sensitif terhadap segala hal, misalnya suara sirine, suara keras, ya sesuatu yang
itu akan memicu ingatannya dikaitkan dengan adanya peristiwa itu akan terjadi kembali atau dia teringat dengan anaknya gitu ya. Jadi memang banyak sekali, apalagi kalau misalnya bisa saja nanti gejala-gejalanya bisa dia akan sakit kepala, mual, pasti akan terjadi, yang juga memerlukan tidak hanya perawatan psikologis tapi juga perawatan medis, karena persoalan psikologis juga akan bisa mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Nah, kaitannya antara kondisi psikologis yang juga mampu mempengaruhi kondisi fisik. Kadang-kadang tuh orang-orang masih suka denial nih Pak. Dia sebenarnya membutuhkan pendampingan psikologis, tapi menolak seperti itu untuk ikut psikiater atau bertemu psikolog gitu. Bagaimana meyakinkan orang-orang ini, karena mungkin situasinya juga sedang berduka gitu ya Pak. Tapi memang pendampingan psikologis ini sangat dibutuhkan sekali untuk keluarga, terutama yang masih menanti kehadiran buah hati mereka. Ya, memang kita perlu memberikan waktu untuk menyesuaikan diri ya, menyesuaikan diri dari situasi yang tidak menyenangkan itu, yang menimbulkan stres yang kuat gitu ya, yang dianggap sebagai momen yang sangat sulit dalam kehidupan. Jadi biarkan ada kesempatan mereka untuk meratapi perasaan kehilangan, ya, bisa menghadapi kondisi emosional. Jadi misalnya pada saat dia menjerit, tidak boleh kita kemudian jangan jerit-jerit, diam, itu tidak. Jadi perlu membiarkan mereka untuk mengekspresikan emosi dulu, ya, karena mereka butuh penyesuaian diri, beradaptasi pada situasi yang sebelumnya dia punya anak, tiba-tiba harus kehilangan anak, gitu. Baru kemudian pada saat dia kondisi yang stabil, baru kita memberikan dukungan, ya, memberikan dukungan, menjadi pendamping yang apabila ada hal-hal yang dia ingin ceritakan, maka ada orang bisa mendengarkan, ada orang yang bisa membuat nyaman. Itu yang menurut saya juga penting gitu ya. Kemampuan mereka untuk mengekspresikan itu juga penting gitu. Mungkin saja awalnya mungkin tidak bisa berbicara dengan psikolog gitu ya, atau apalagi harus berbicara dengan orang-orang dari pondok. Itu pasti kan ada kemarahan-kemarahan tertentu. Menurut saya ada proses dulu, ada proses penjelasan dulu, tapi pendampingan psikologis tetap harus dilakukan. Kemudian harus dipisahkan antara mereka-mereka yang mengalami trauma yang berat gitu ya, apalagi sampai meninggal, dengan mereka-mereka yang trauma tapi alami ternyata selamat gitu. Ya, karena pasti reaksinya berbeda. Ada juga orang-orang yang reaksinya itu dianggap orang luar itu dianggap berlebihan, misalnya menjerit-jerit dan sebagainya. Menurut saya itu reaksi yang normal, tapi yang penting adalah bagaimana ada orang di samping mereka yang bisa mendengarkan, bisa empati terhadap mereka, dan tentunya juga bisa membuat mereka bisa menghadapi situasi yang sulit tadi. Setiap perasaan masing-masing korban ataupun keluarga adalah valid dan harus dikeluarkan, atau orang sekitar juga harus memahami bahwa ada masa di mana keluarga dan juga mungkin korban yang selamat seperti itu ya membutuhkan waktu yang tidak lama, yang tidak sebentar untuk melakukan pemulihan diri. Lalu Bapak bagaimana meyakinkan baik itu dari sekolah ataupun pendamping spiritual agar antara trauma healing dan juga pendekatan secara rohani bisa berjalan seiringan agar baik itu korban dan keluarga juga bisa pulih kembali seperti itu Pak? Ya pasti harus ada pendampingan psikologis yang intensif ya. Ada orang-orang yang memang berada di sana, yang kemudian ditugaskan di sana untuk sehari-hari untuk mampu mendengarkan mereka gitu. Seringkali relawan itu kan berganti-ganti gitu. Pada saat orang sudah nyaman dengan X, tiba-tiba X tidak ada, yang datang Y gitu dan sebagainya. Ini menurut saya juga harus dipikirkan ke depan, walaupun dampak psikologis juga bisa terjadi pada relawan yang berulang-ulang mendapatkan problem-problem yang besar itu juga akan mengalami dampak psikologis juga, sehingga perlu ada pergantian. Kita harus dilakukan pergantian. Tapi paling tidak harus ada orang-orang tertentu yang memang tidak berubah-ubah gitu ya. Mungkin jeda 1 hari, jeda
setiap setengah hari siapa, setengah hari yang lain, tapi besoknya ada lagi. Ini juga perlu. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang selalu baru di sana. Orang sudah merasa nyaman dengan pendampingnya, tiba-tiba harus berganti dengan pendamping lain, hingga terus ada proses untuk pendekatan kembali. Juga perlu dipikirkan ke depan. Berarti yang memang banyak pihak yang butuh pendampingan, baik itu keluarga korban dan juga korban selamat, terutama untuk petugas SAR yang sehari-harinya sudah berjibaku untuk menyelamatkan orang dan melihat secara langsung seperti apa keadaan di sana. Terima kasih atas diskusinya pada pagi hingga siang hari ini Pak Andik Matulesi, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia. Selamat beraktivitas kembali dan terima kasih Bapak. Dan saudara, kita akan menanyakan terkait dengan informasi terkini dari pencarian korban di Pondok Pesantren Al-Khozini, Surabaya. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Andi Mas. Selamat siang, Andi Mas. Seperti apa update informasi terkini dari sana? Apakah sudah ada penemuan korban kembali? Ya, Bella dan juga saudara, memang untuk hari Jumat ini sejak tadi pagi sampai baru saja ini ada 3 jenazah yang sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Nantinya mereka ini akan menjalani pemeriksaan identifikasi postmortem di posko postmortem Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Memang sejak kemarin malam itu posko postmortem yang sejatinya bertempat di Rumah Sakit Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo, Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo, ini dipusatkan menjadi satu di Rumah Sakit di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Hal itu dilakukan untuk memang di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim ini tempatnya cukup memadai dan juga bisa menampung dengan kuantitas yang cukup banyak. Bella. Andi Mas, terkait dengan identifikasi para korban, apakah ke seluruh keluarga yang sedang menanti anak mereka sudah memberikan data yang dibutuhkan untuk tim DVI agar begitu ada jenazah yang sudah dievakuasi bisa langsung diperiksa di sana? Ya, tentunya sejak peristiwa ini terjadi memang Polda Jawa Timur juga membuka laporan orang kehilangan kepada keluarga korban dan diminta memang untuk menyertakan data identitas keluarganya yang dilaporkan hilang. Hal itu dilakukan untuk kelengkapan data antemortem sehingga nantinya jika terjadi kemungkinan terburuk itu bisa membantu mempercepat proses identifikasi. Ella. Andi Mas, lalu apakah di sana juga disiapkan tempat khusus mungkin untuk keluarga yang menanti kabar dari hasil postmortem di sana, dan apakah saat ini di belakang Anda juga sudah ada keluarga yang sudah menunggu di sana? Betul sekali, Bella. Memang Polda Jawa Timur langsung membentuk tim khusus untuk mempersiapkan kepada para keluarga untuk menunggu hasil identifikasi, di mana nantinya ataupun saat ini sedang berlangsung adalah di depan posko antemortem itu sudah didirikan tenda berukuran besar. Di situ nanti pihak keluarga bisa menunggu dan tentunya memang untuk saat ini proses identifikasi masih terus berlangsung. Sampai saat ini dari pantauan kami yang ada di lapangan memang beberapa pengurus pondok sudah tiba di posko postmortem Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur dan juga baru saja juga terlihat beberapa anggota keluarga juga sudah tiba mereka untuk mencari keberadaan keluarga mereka. Bella. Andi Mas, lalu apa saja sih data yang dibutuhkan oleh tim DVI agar bisa semakin firm atau yakin gitu ya bahwa memang data yang diberikan cocok dengan sampel yang sedang diperiksa? Ya, Bella, memang untuk tim DVI itu terus membutuhkan
nantinya mencocokkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh petugas dan juga nantinya dengan data antemortem yang sudah diperoleh oleh pihak keluarga ataupun tim DVI sebelumnya. Nantinya memang hasil cocok itu nantinya akan diberikan kepada keluarga jika memang itu merupakan pihak keluarga dari santri itu. Bella. Andi Mas, lalu antisipasi di sana seperti apa? Karena kita tahu korbannya sekarang sudah ada kurang lebih ada 55 yang masih dicari. Jika memang ditemukan secara serentak, apakah ada pembagian di rumah sakit lainnya? Jawa Timur tidak hanya menerjunkan tim DVI untuk melakukan proses identifikasi. Terlihat memang Satuan Sabara juga sudah disiapkan di sini untuk membantu mengamankan kelancaran jalannya proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan sebagai informasi memang Bella, di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini dipilih karena memiliki mesin pendingin atau mesin pendingin jenazah untuk menyimpan jenazah. Maksud kami itu sebanyak dengan kuantitas 100 dengan kedinginan suhu bisa di bawah 0 derajat. Dan juga untuk petugas DVI itu sudah disiapkan sebanyak 150 personil yang berasal dari beberapa polres yang ada di sekitar Jawa Timur. Tentunya juga beberapa polsek yang ada. Bella. Andi Mas, lalu ketika jenazah tersebut sudah diidentifikasi, kemudian prosesnya seperti apa? Apakah memang langsung dibantu juga dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim menggunakan ambulansnya langsung diantar kepada keluarga atau keluarga boleh mengambil? Saya kurang jelas mendengar suara Anda. Oke, jika memang sudah teridentifikasi seperti itu jenazahnya, lalu apakah dari Rumah Sakit Bayangkara ikut mengantar menggunakan ambulans mereka atau keluarga ambil sendiri di sana, Dimas? Iya. Kalau dari pantauan kami ada di lapangan memang tadi begitu ambulan ini tiba di posko postmortem ini memang ada petugas khusus yang mencatat plat kendaraan ambulan tersebut, nomor handphone dari pengemudi ambulan tersebut, dan ambulan ini untuk sementara nantinya kemungkinan akan digunakan kembali untuk mengirimkan jenazah ke rumah duka. Bella. Baik, Andi Mas, lalu antisipasi lainnya, semisal keluarga di sana bertumpuk seperti itu ya menanti kehadirannya seperti apa? Tentunya memang itulah alasan dari Pemprov Jatim memilih di mana tempat postmortem ini dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, karena memang di bagian belakang Rumah Sakit Bayangkara ini terdapat lahan yang cukup luas. Tentunya itu digunakan untuk ruang tunggu yang cukup luas dengan tenda ukuran besar yang sudah didirikan oleh pihak Polda Jawa Timur. Dan tempat ini dinilai representatif karena memang bisa menampung dengan kuantitas massa yang cukup banyak. Bella. Andi Mas, lalu seberapa jauh dari TKP ke Sidoarjo, mengingat memang ini banyak sekali jenazah yang harus diidentifikasi seperti itu. Seberapa jauh, Andi Mas? Saya menangkap pertanyaan Anda terkait jarak dari TKP menuju Polda Jawa Timur, tentunya cukup jauh. Namun hal ini menjadi pilihan, salah satu pilihan yang harus ditempuh karena memang sekali lagi untuk berjalannya kelancaran keamanan dan juga berjalannya kelancaran dari otopsi yang identifikasi yang dilakukan oleh petugas. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Andi Mas, langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Nanti kita akan terus mengupdate informasinya kepada Anda. Terima kasih dan harap berhati-hati. Saudara Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengungkap data terkini hingga Jumat pagi. Ada 55 korban ponpes ambruk yang masih dicari. Sementara jumlah korban meninggal 8 orang. Jadi yang kita catat itu, jadi masih 103 selamat, 108 meninggal, 5 yang sudah terdata kan.
Kalau mau dibuat sekarang tambah 3 ya jenazah boleh. Ya, 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 masuk yang selamat, ya masuk yang selamat. Nah sekarang yang 58 berarti kurangi 3 kan. Nanti 58 silakan diakses siapa nama-namanya ini. Nah 58 di antara 58 ada yang 3 ini. Yang 3 ini siapa-siapa kita belum tahu. Tunggu hasil identifikasi dari petugas yang betul-betul kompeten di dalam hal itu. Ini saya segera ajukan aja, saya sampaikan supaya rekan-rekan media sempat update gitu loh. Jangan di luaran, dari mulai kemarin alat berat masuk, sampai sekarang tidak ditemukan. Kan jangan sampai begitu. Jadi memang ditemukan. Nah kalau sekarang nanti setelah ini dapat 2, 3, ada lagi, saya katakan ada potensi akan ditemukan lagi dalam waktu dekat. Berarti setelah ini akan dapat lagi terus. Karena sudah sampai di titik kemungkinan disitulah korban yang masih tertimbun. Kalau kemarin kan atasnya dulu diambil. Saudara, informasi terkini terkait pencarian korban ambruknya Ponpes akan hadir di program Kompas Siang. Breaking News Kompas TV kami tutup, saya Tili Rehabela pamit undur diri. Sampai jumpa. Dan biarkan siang Anda berlalu begitu saja.
Anda akan menyaksikan Kompas Siang.